Assalamualaikum pemuka kato di sana. Pertama tentu sembah jo menyombah, kedua baso jo basi, ketiga sirih jo pinang. Mulik manih telempong kato budi bayi telipikatan banamo adai sopan jo santun. Di sana pedanga mama jo adik satu kemanakan di teratak dusun Kota Jonagari. Pihak karide kami lah lamo taraga jutakana nasa diati dan tapandam kawa dibati dan tak simpan. Kinilah baru telabuhnya dan sana. Disusun-susun diatuk, dikarang diatuk panjang, lalu dituang ke radio. Dan mana mau radio, ialah radio Sanjung FM dan mengudaro di gelombang 92,8 bana komadon di sana. Di sana pedanga lorong kepada diri ambo kapamenan menan mato sutan pamenan rang pagi namo taraga tacinto bana baguro judun sana di teratak dusun Kota Jonagari. Tapi dek musim baganti, zaman berubah, lah larik di perantauan sebalik bukit taraga jo kampung serato halaman. Babaliak banagari ge maripah lonjenawi ameh urai jo minyak bumi batu baronyo timbun batimbun guonyo rancak di ngalociga ranah si junjong bana namun jodon sana. Ko dahulu maambiak buah bilulu iyalah balulu awak. Urang manjang kau dari pimatang dapek juo buah bilulu. Awak basiang padi salibu. Tapi semantang kumba itu untuk perintah-perintah hari untuk pobek tenan rusuh di malam dan semalam nanko tapeknya di patang kami malam Jumat tanggal 1 Oktober 2020. Serial celoteh rapau mak kari kita usung balik ada di sana. Tentunya di studio Radio Sanjung. Lah hadir pulo 100 kita mungkin kawan-kawan 100 judun sana mamak jo adia. Lah banyak dan kenal kok pandang suaranya beko atau mancel lihat pulo di Facebook bagai ano kita siarkan pulo dan sana di Facebook Sanjung FM. Tentunya nak oncel lihat bana siapa bana orangnya dan disabuin tadi pada status tadi. Kalau nyirin sana itunya ada Udayang Yudian koma. Ini pertama mengucapkan terima kasih kepada tim radio kita. Jadi memang tadi dengan waktu yang begitu mepet, sehingga ya alhamdulillah dan berterima kasih lah pada undangan kepada desa anak kita. Itu dari sana mungkin bisa pulo beko nak bertanya bagai kau daya kau apa mana sebenarnya tadi disampaikan ada prestasi kau. Ada prestasi dan didapat di kota daerah Sejinjong di tingkat nasional pulau Kodon sana. Walaupun mungkinlah banyak dusun-dusun kita dan berprestasi di tingkat nasional ataupun di mancanegara bahkan di tingkat internasional bagai. Tentunya mungkin tak banyak juga yang tahu di sana karena mungkin untuk di daerah Sejinjong mungkin tak banyak mungkin yang tahu atau yang kenal. Dari prestasi-prestasi yang didapatkan di anak-anak kita yang berprestasi di tingkat nasional maupun di internasional tadi. Jadi untuk itu di sana supaya sama-sama kita tahu di sana. Sama-sama kita dengar pula apa mana prestasi yang didapat dari ya kok. Ambo sampean seketik tadi lah baca cerita-cerita je beliau yaitunya di bidang olahraga. Biasanya untuk Kabupaten Sejunjung di tahun 2006 ya lah, 2008 ya, ada Poprov dan puncaknya itunya ketika Poprov di Kabupaten Sejunjung biasanya untuk atlet-atlet kemungkinan untuk atlet-atlet di Kabupaten Sejunjung biasanya kok istilahnya diimpor cuman untuk di bidang senam ataupun di bidang-bidang lain mungkin ada dari Sejunjung teman khusus di bidang senam Iko pada umumnya kok dari putra daerah Sado ya dan itu udah berprestasi Sadonya ya. Alhamdulillah. Nah itu
itu salah satu terobosan pula dek Udayal kok di bidang olahraga. Nah, salah satunya tadi di bidang olahraga di mana menorehkan prestasi untuk kegiatan ataupun olahraga senam di Kabupaten Sejunjung. Dan langsung ataupun di pertama kali waktu itu mungkin banyak dari putra daerah Sejunjung ataupun anak-anak Sejunjung yang berprestasi di bidang senam tadi. Kemudian ada juga prestasinya di tingkat nasional kayak di Paga Award. Agak award ya. Paga Award itu apa gitu? Semua aja pemuda kreatif mah. Pemuda kreatif ya. Iya iya. Kemudian ada juga pemuda pelopor di bidang pendidikan. Iya, di dalam pendidikan. Di bidang pendidikan Iya. tingkat provinsi kan. Provinsi. Nah, kemudian ada juga dan baru kok di sana itunya di tahun 2020 kok. Bahasanya nak sama-sama kita tahu pula. Udayal kok dapat penghargaan di tingkat nasional. Itunya penghargaan Kalpataru di bidang pemuda inspiratif lingkungan. Pemuda inspiratif di bidang lingkungan ya. Iya. Itu penghargaannya langsung dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. Langsung dari kementerian. Mungkin kalau cerita-cerita tadi, kalau tak ada sobok tadi di situasi nembak kini kok mungkin lah bapoto lo beliau ko Pak Jokowi ini akhirnya lah. Karena dia mau penghargaan kok langsung diundang ke Istana Negara untuk mengambil piagam ya. Cuman kalau ada situasi dia kondisi Indonesia saat kini kok sehingga untuk piagam penghargaan ataupun undangan kehormatannya kok tidak dilaksanakan, cuma langsung dikirimkan. Ditunda. Ya. Oh, mereka ke Jakarta ya. Ditunda. Iya. Kemudian dan hebatnya ke di sana. Yang perlu kita tahu untuk Udayal kok seorang pemuda Kabupaten Sejunjung, beliau kok pernah menjadi narasumber undangan di fakultas ataupun di Universitas Andalas atau di UNAN menjadi melaksanakan kuliah umum atau menjadi narasumber dalam kuliah umum di Fakultas Pertanian dan Ekonomi. Aku di tahun 2020 ke di sana. Iko yang luar biasa di sana. Selain daripada penghargaan tadi, kecil beliau didangakan pula dek rektor UNAN, dek mahasiswa UNAN, dan dek orang-orang tinggi-petinggi di UNAN kok ya. Itu mungkin didangan kecil beliau kode orang-orang di Padang kode sana. Eko yang luar biasa ya di sana. Di sana pandangan Mama Jadi serta kemanakan di terletak dusun Kota Janagari dan sadang beristirahat pada malam kini atau sedang berkumpul-kumpul di sana di keluarga. Mungkin untuk Dayal sebelum kita bercerita panjang lebar, panjang lebar kecil banget. Kira-kira disapu lah di sana kita di rumah lo. Untuk malam kini kalau ya mungkin lah kalau dulu lah pernah gitu risiko. Cuman untuk malam kini sebelum kita cerita Beko coba disapun di sana kita di rumah termasuk pemuda-pemuda apa supaya magi inspirasi satu semangat ke di sana kita di rumah kalau ya. Iya betul. Jadi selamat malam pertama disampaikan kepada kawan-kawan hadir di Siko atas undangan dari kawan-kawan radio tadi. Jadi selamat malam juga buat kawan-kawan Manado. Pertama tentu di Negari Ambo, Danawe, kemudian di Subur Kudus, Kamang Baru, Tumbuk Taro. Ya pokoknya pemirsa pendengar semuanya yang mendengarkan radio kesayangan kita pada malam ini. Mungkin itu saja. Tidak banyak, mereka biar kok. Iya. Untuk Kalpataru lingkungan kok apa ya penilaian apa gini kok? Penilaian tentang apa aja? Iya. Nek disebut lo kok pemuda inspiratif lingkungan kan? Iya. Penilaian tentang apa? Iya. Kadang Sultan Balabewan. Iya. Jadi itu. Jadi memang Ambo sebenarnya tidak tahu mas kan. Diusulkan ada kabupaten kita. Sejunjung, provinsi mengusulkan dari Sejunjung ke provinsi mengusulkan ke
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Ya. Jadi memang prosesnya memang apa yang kita lakukan kan gitu. Memang kita dulu istilahnya memang ini pasca tambang cerita gitu. Iya. Pasca tambang. Lokasi penambangan Ya. Jadi 2000 sampai balik tu memang lama lagi 2000 sampai balik, 5 balik, 6 balik, 2007 baliknya kebetulan ada orang provinsi ke Timur. Iya. Kebetulan tujuan orang provinsi itu memang tidak untuk mencari bukan aja itu. Iya. Tapi ini hanya mencek-cek saja kan. Jadi dengan mencek-cek saja itu tentunya mengadah. Iya. Itu lah melakukan. Jadi memang kalau kita cari pasca tambang itu memang cari itu memang lahan yang produktif yang ditambang dulu nampaknya gitu. Iya. Ada sawah. Ladang. Ribu jarang lagi. Iya. Nah, jadi memang kita coba kawan-kawan awalnya memang surang kawan-kawan kita buktikan bahwa lahan yang sudah ditambang lain bisa ditanam bagi. Iya. Tapi memang caranya itu agak rumit karena biasa coba baca aku batu ya tanam. Jadi setahun, 2 tahun, 3 tahun, cukup 4 tahun, ada hasil lah gitu artinya menjadi sumber ekonomi lah. Mungkin sebagian masyarakat kita ya kok sawah kena sobui entah bilon taman uko sawah ada jadi. Iya betul. Nah, kini tentu letak so dia sawah kalancu. Nah, kemudian adalah kita pelon, paling itu setahun 2 tahun itu kita dia melihat kepaduan bersawah. Ulanglah ke sawah kalian. Iya. Itu lama jadi sawah ya. Di sawah kadang kalau ada di sawah karena kan kalau tanah kalau digali itu aja agak payah loh. Jadi sekian tahun nanti bisa dijadikan sawah kalian. Nah, itulah yang menjadi Jadi ke dasarnya sebelum kan telah tiba uang tadi ya sih sebelum uang ke istilahnya sebelum ada penilaian atau apa segala macam itu apa yang mendasari kau untuk mengolah lahan bekas tambang kau deh ya? Iya, yang mendasari memang pertama karena bukanlah biasa aja beladang-beladang kok. Jadi memang bisa. Ini bentuk uang konjok hantu, bentuk uang ke ladang. Iya dulu lah mencoba menjadi kawan Iya. Cuman memang nak lainnya dicoba. Coba ladang. Memang waktu itu termotivasinya lahan ko ya ada nama lubang, kadang ada bisa ditanam gitu kan. Kemudian suan-suan. Nah, itu sambil mau jadi kontrak sama itu. Iya. Nah, termotivasinya masa sih lahan kok tidak ditanam minimal kok apa yang bisa ditanam lah gitu artinya kita mulai tanam boleh. Jadi kalau bahasa reklamasi itu kan bahasa yang paling kita jangkau boleh tak ada dah. Bahasa negara apa bukan reklamasi istilahnya ya ada lubang yang tertimbun gitu. Memang waktu itu kita minta bantu juga kepada pemerintah kita. Jadi termotivasi karena itu karena lahan kita lah banyak hancur. Apa salahnya kita mulai seketik yang kok hancur ada 10 hektar kita mulai lah aja 10 hektar. Jadi kita coba membuktikan kepada masyarakat bahwa bekas tambang kok lain bisa kita tanam tapi bantuan suah. Memang mungkin kita akan menjadi rugi lah apalah itu hal yang biasa karena kalau sebenarnya tanah kok tidak layak. Nah justru karena itu timbul lah diusulkan minta data diusulkan. Jadi yang paling rumitnya sih waktu penilaian itu. Jadi Kalpataru itu dinilai selama sampai bulan ada. Iya. Waktu dalam rangka nominasi penilaian apa kok ya? Iya. Nominasi pemuda inspiratif tadi. Iya. Jadi memang dalam melakukan kegiatan itu dengan syarat ketentuannya itu 5 tahun lebih kurang. Pokoknya 5 tahun lah. Berarti tidak ketika cindo-cindo penilaian nembak biasa deh ya. Tiba uang penilaian jak pusat kamu itu dicari eko ledo eko aja kan. Le cukup eko aja. Aku nilai kali itu bawanya tali. So kalau nomor ada itu. Ada. Itu memang sangat sangat ketat penilaiannya. Iya. Karena kan yang namanya penghargaan lingkungan, apalagi yang berbau Kalpataru itu kan kecil udang lah penghargaan tertinggi masa lingkungan ada juga kok kini kan juga. Jadi waktu tahap penilaian itu memang
Terakhir yang gua tahu tuh seluruh Indonesia itu ada 197 gang. Itu yang pemuda inspiratif sado kok kategori itu. Nya kan beda. Oh beda-beda. Iya beda. Jadi yang diterima oleh kementerian itu ada 190 sekian. Itu informasi yang gua terima. Jadi dalam penilaian kok sebenarnya ambo yang paling baik waktu itu Mas Ustaz. Enggak goda madan. Bukan baik itu. Jadi cedo di dewan juri pokoknya. Iya. Kan ada penilaian di televisi tuh. Dihantam dari juri ambola yang dihantam. Oh, begitu ya. Karena banyak sorot banyak sorotan. Kalau kawan-kawan lain bisa jadi itu menyelamatkan mata air atau contoh apa. Iya. Beko ada apa namanya hutan kembali gitu. Ada masalah mangrove gitu yang di tepi pantai-pantai Lawi itu mah. Itu udah keluar di TV gitu. Itu kan itu kalah di jalan ya. Itu semua orang kan gitu. Kan itu. Nah, jadi kenapa ambo yang bare sampai ambo 5 kali Zoom tanya jawab dengan orang kementerian, dengan ahli-ahli kimia, karena judul ambo itu adalah pengolahan lahan bekas tambang. Tentu orang kan berpikir kan Bang. Iya. Kok pakai bahan kimia? Iya betul. Mbak pokok bisa kareke ditanam padi ya. Iya. Ini padi tanam atau macam-macam. Kalau di lahan. Oh itu ya. Jadi bisa tanam padi. Iya, tanam padi. Jadi kalau lah tambang ome kecil yang tentu ada namanya bahan kimia kayak cyanida, kayak merkuri. Itu yang paling parah kata. Jadi penilaian lah selesai tinggal mau surat. Iya. Ulang beliau. Ulang presentasi ya. Ulang lihat. Jadi waktu itu ada jurinya kecil tuh dari IPB cek. Ada dari UNAN. Ada UNAN tuh dia jawab. Iya. Dia dihadirkan orang ilmu tanah cek. Iya. Nah jadi mau sampaikan di ilmu tanah dan mendebat awak ya. Iya lah karena kan kalau lah pakai merkuri tentu tanah rusak. Racun akan iso anggapan ini racun akan iso deh tanaman tadi. Iya. Nah tentu harus diselek harus di labor deh dan hasil itu tes lab. Jadi mau sampaikan kepada orang kementerian bahwa kami di Sejunjung adalah menambang ame. Ame itu kan dua aja sih ya bakal yang pertama namanya emas sekunder. Kedua namanya ame primer. Jadi yang sekunder kok ome jadi. Iya. Nah, itu J itu. Nah, ada kuning saya juga kan itu. Kalau yang primer itu emas yang ada di dalam batu. Atau diolah itu baru pakai merkuri. Iya. Nah, terakhir kawan ilmu tanah UNAN. Ya udah deh, kita tantang aja lah kan kementerian nih. Ke juri hadirkan ke Sumatera Barat. Iya. Nah, berarti lu datang mau ini. Datang. Iya. Hampir sampai. Ndak patiko itu tuh lu tibol. Tibol lah, banyak kuit lah tanah. Sampai. Tipe nyebut tanah ini kemarin. Iya, Pak. Bilang balik aja. Ada deh, ke Medan ya. Karena kan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan itu kan ada satu. Berarti memang ndak sembarangan seleksi di boleh Ndak. Memang itu diseleksi ya. Karena kan kok orang mau tuh ialah daerah yang perjuangkan ya. Iya. Gua di Sumatera Barat, Pak. Tentunya ke mati-matian lo wah. Iya. Orang Sumatera Barat yang kan diundang ke sana presiden ke 10 orang ya. Provinsi bubar stad lah. Iya. Gitu loh. Tiga gini. Ada. Kan sampai nominasi 10. Ya, jadi memang Ambo secara pribadi mengucapkan terima kasih kepada kawan-kawan kita yang ada di LH di Perkim nomor Sejunjung. Terima kepala dinasnya, kemudian oleh kawan-kawan di provinsi yang sangat luar biasa mendukung kegiatan Niko dan kawan-kawan di LSM yang lain. Kemudian ada dari organisasi pemuda yang ikut serta membantu Niko. Iya. Karena kan kena dibantu Niko tidak mungkin kan gitu. Iya. Nah kalau di Ambo sih Sultan tadi kan bakal lebih mana kalau masalah prestasi itu kan hanya lewat saja untuk Ambo karena tak mungkin kita buat semuanya jalan. Iya. Ambo piagam. Jadi memang itu kan kalau pembuktian. seandainya bisa ada reshuffle kabinet. Kalau diminta dari Jokowi untuk jadi Menteri Pertanian apa ya? Awal mulai. Tidak. Nolak ya. Iya bolak kok. Iya. Karena kan ya tapi lah kecil ke Sultan jadi Ambo memang latar belakang pendidikan memang agak itu. Iya. Kaji. Ambo jujur. Iya. Dua juri tanya. Saudara yang Widiana, aku bahasa Indonesia aja. Saudara Widian pendidikan terakhirnya apa? S1. Kan dikirim ijazah itu. Iya. Nah,
kok ijazahnya paket B paket C itu dapat ibu ya kan. Iya, iya. Ya, jadi memang Cuma paket B paket C tadi itu menjadi pemateri di Unan. Unan Ya. ya, Insyaallah. Jadi memang beberapa kali jadi pemateri ya di acara-acara memang mau sampaikan ini. Ya, contoh tadi kita sebutkan tadi ada itu pemuda pelopor di bidang pendidikan. Itu kan kalau menangan latar belakang mau kegalak orang. Iya, iya. Nah, tapi Dewan Juri pernah bertanya, bahaya kok berani-berani membuat materi kok. Sedangkan latar belakang pendidikan ya paket B paket C nya. Iya, iya. Ya itu masih singkit aja wek istannya. Ya mau ya orang yang paling malang nih pendidikan. Nah, tapi di rumahmu tinggal sederhana walaupun ada punya pak. Iya, iya, iya. Jadi kalau Sultan kini kan kepelatihan kini kuliah nak ke kedokteran itu biasa wae deh. Iya, 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 iya. Nah, coba dari kampung. Nah, ke sawah, ke ladang. Bertiga kuliah nak. Itu udah besok. Udah Iya, tuh. iya, betul. Tapi di Ambon tetap pendidikan tuh yang nomor 1. Nah, itu lah Sultan. Iya, iya. Tadi nak sampai ke pada seleksi di tingkat nasional. Iya. Kemudian dari seleksi tingkat nasional itu apa yang meyakinkan dari Dewan Juri lah namanya tingkat nasional itu untuk menjadikan Sumatera Barat, Kabupaten Sejunjung atau Yal Yudian tadi sebagai pemenang nominasi dari pemuda inspiratif lingkungan tadi. Apa yang menjadi dasar bono deh uang pusat gua? Iya. Ambo yang setahu Ambo ada juri situ yang tahu yang penentunya 4 ompe uang. Pertama ada dari Bogor, kemudian ada di Bogor kolah yang nyambung jambo gitu. Jadi kan kalau connect. Jadi permasalahan Ambo waktu itu Sultan sangat luar biasa sampai ibu direktur nelpon direktur kementerian di bidang lupa bidang itu dirjen sekali nelpon. Jadi memang Ambo yang menjadi susah itu ya masalah kimia tadi. Iya. Nah terakhir dari IPB ilmu tanah IPB menyarankan kepada juri, ya udah deh saudara Yudian dari Sumatera Barat tahun depan aja lah kita undang ke Jakarta. Kita kasih dia juara itu istilahnya. Tenisuk lah. Ini jalur lah itu ya. Tapi kawan-kawan dinas waktu itu ditelepon oleh provinsi yang kami protes. Karena di seluruh nominasian 20 orang ini kamu luar biasa. Nah, kini kok berawalnya udah tinggal. Sehingga waktu itu komplain diulang balik. Diulang dari provinsi. Dari kementerian. Dari kementerian komplain. Kok Dewan Juri tadi yang komplain? Jadi diulang beliau. Berarti Dewan Juri tadi yang komplain ke Dewan Juri lainnya? Bukan, provinsi itu komplain ke kementerian. Oh, baik. Tapi kalau mereka ketulang beliau. Iya. Nah, waktu itu ulang kocok batu nih tuh. Ulang kocok batu dia. Iya. Jadi ditelepon oleh orang ahli kimia, kebetulan ibu tuh ini pernah dapat penghargaan dari Jepang. Itu masalah kimia, yaitu yang berhubungan dengan logam berat. Jadi inilah yang mendorong awak balik, karena kamu pernah debat ini. Ini penelitian di KCI di Pongkor, di Bogor. Nah, kamu penelitian pernah di Pongkor. Pongkor mana? Pongkor di Bogor. Penelitian di situ. Jadi habis itu kan debat di Zoom waktu itu. Bersampaikan, saya bisa menang. Saya tantang Dewan Juri masalah kimia. Kalau kami junjung tidak memakai merkuri. Nah, jadi mau sampaikan, merkuri itu kan racun. Sampaikan itu Sultan. Merkuri itu racun, bukan itu ada bahasa Indonesia aja. Iya. Nah, merkuri itu racun. Nah, kalau air raksa, apa racunnya merkuri? Iya. Nah, ubi aja lah pakai merkuri mah. Iya. Pertanyaannya, Indomie. Mbak aja bisa menghilangkan merkuri ada ubi kan itu? Iya. Buta-buta kalau aku. Iya. Jadi istirahat, rehat, ditelepon mau lihat de ibuku yang dapat penghargaan tadi dari Pak Ali. Yang kemarin saya udah ambil berkas kamu di Kementerian Kehutanan, Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Buat apa, Bu? Karena mau kirim di Jepang. Kini dalam proses
karena dengan hasil debat itu ada untung kok Stan. Iya. Berkas kemudian di kementerian, kini diusulkan ke Jepang untuk debat lagi masalah merkuri. Untung le copek mau undang kami. Kalau tidak supaya kalau ada Jepang. Enggak, itu kan diusulkan di Dewan Jurisi laksanaannya. Nah, itulah yang menguatkan Ambo waktu itu. Karena dari sidang penilaian terakhir kalau kubu-kubu diusulkan dari Dewan Juri kayak Dewan Hakim tahan mau diundur sampai sebulan sampai 2 bulan. Kenapa? Masih banyak lah yang itu. Yo, berbahaya loh kata untuk penilaian. Ya karena dari 197 undang timur dari kementerian itu 10-an akan diundang oleh Pak Jokowi nya. Iya. Nah, kan Niko yang ngomong ya. Nah, itu semua nama ya. Iya. Tapi, jadi sampai kepada nominasi kok. Jadi nominasi kok untuk 10 uang kok itu masing-masing beda nominasi. Beda. Berarti ada yang kelompok, ada yang individu bagaimana. Berarti yang 10 kok ada yang kelompok, ada yang individu. Ada individu. Ambo individu. Oh, yang individu berarti yang dapat pemuda inspiratif lingkungan ya. Peragaan khusus Ambo dapat. Peragaan khusus ya. Khusus. Iya, ledak di sebelah Jokowi. Ya, kita tidak tahu lah nanti. Cuman Patang tiba undangan tanggal 22 ke Jakarta karena di cancel deh. Kok apa namanya COVID semua ini lah. Iya COVID. Jadi 22 September kok diundur. Iya. Nah diundur dengan waktu yang tidak ditentukan oleh kementerian. Ya. Yang pertama lo lado SK lewat kan aman lah. Iya. Berarti menerima SK sebagai pemuda inspiratif lingkungan kok dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Iya, Ibu Siti Nurbaya. Oh, salah. Iya. Kementerian ya. Iya, Ibu Menteri. Ibu Menteri ya. Iya. Jadi kira-kira dari hasil ataupun dari sebagai pemuda inspiratif lingkungan tadi kok. Kira-kira nantinya ke depannya kok kira-kira untuk aplikasi apa kok tetap dikembangkan penelitian-penelitian lah didapat tadi atau sekedar untuk lomba aja atau apa gini? Iya. Kebanyakan kan untuk nominasi kok pemilihan nagari terbaik. Mau kelebih ya. Jadi kok pemilihan nagari terbaik. Iya. Sibuk loh kan pelok nagoi. Teko lah Iya. Atau kok pemilihan apa terbaik lah namanya itu aja cocoknya. Iya. Ya memang untuk kedepannya Dek Sultan kita kan tidak pernah kita menargetkan ikor Dek Sultan. Iya. Oh kini ya awak mendekwa untuk menyampaikan itu tidak pernah. Malah terbalik. Berarti tidak pernah merencanakan untuk ikut tidak pernah lomba kok tidak pernah direncanakan. Jadi memang apa yang awak lakukan akhirnya tiba orang dia. Aku bisa dinilai lah. Gitu. Dan kita melakukan itu kan itu tanpa diundang kok ketika itu ketika kok datang untuk menculik relokasi apa tadi lahan tambang tadi untuk dijadikan lahan pertanian tadi tanpa diundang waktu itu apa namanya itu tidak dikondisikan untuk datang ke situ tidak dikondisikan jadi memang untuk kedepannya memang ikut mengenai kerajaan kan jadi memang kalau dicontoh sudah tadi pemilihan oleh nagari menegari prestasi. Iya. Nah, ini punya anggaran kalau kita tidak. Iya. Jadi memang contoh model ada prestasi tingkat nasional loh. Model apa namanya? Iya ada lah prestasi kabupaten tingkat nasional banyak. Memang di dinas badan kantor kan. Iya. Memang kan awak kok dong anggaran untuk mewujudkan prestasi tadi dah. Baik itu di bidang kesehatan dan bidang pendidikan kok apa namanya deh. Iya. Memang kok dianggarkan kegiatannya untuk mencapai itu. Untuk mencapai juara nasional ya. Kalau di Ambo tuh mohon maaf Sultan itu prestasi Bali yang muat. Berarti tidak ada istilahnya mau disengaja untuk dapat juara itu aku dibuat itu. Dibuat relokasi apa tak? Memang tak ada benda tu? Memang tak ada. Jadi memang Sultan ada masalah lingkungan kini kok. Mana Ambo yang rugi? Ambo kan waktu itu punya kontrak. Ambo punya kontrak itu di kabupaten kita kok di dinas pendidikan itu sejak mulai tahun 2007. 2009 balik ada aswa. Iya. Jadi untuk kegiatan itu Ambo utang. Nah, kita kan di kantor ada koperasi kok. Bisa punya kontrak utang 10 juta. Utang dulu tuh. Kenapa? Kalau dan target kamu bukan itu gitu. Targetnya adalah masih mengajak masyarakat kok
dengan lahan-lahan lah kone-kone PC, kone-kone bok itu, kita mulai balik. Iya. Kok ada 10 hektar ya kita mulai lah 10 hektar lo kan. Dia suah. Iya. Nah, kemudian dijadikan ekonomi di situ. Nah, itu. Jadi kalau kita hanya kecuali itu bilo kan jadi lah. Iya. Kok kan kita kan jual sambil sawah, entah bilo entah batu kuah sawah itu dulu udah nyanyinya kita kan itu. Iya. Jadi juga pemenang sebagai pemuda inspiratif lingkungan tingkat nasional. Iko bukan dibuat untuk penilaian biasa ya. Iya. Nah, itu yang jadi terus kan yang inspirasi lingkungan ko dalam SK-nya kan ada dua individu C, ada yang grup C. Iya. Nah, yang grup ko dia dari Irian Jaya. Dari Irian Jaya itu apa yang nyebut? Itu masalah hutan. Hutan ya. Iya. Lalu masalah bekas tambang dan pemanfaatan pekarangan rumah. Iya. Artinya kan kalau kita membahas tentang lingkungan hutan, nah tentu ya kayak pemanfaatan pekarangan rumah, pemanfaatan limbah-limbah tangga gitu. Jadi dari 10 nominasi tadi kira-kira nominasi lainnya yang dapat juara tadi apa saja nominasi? Dan itu apa aja? Dari takonan. Takonan dari sebelumnya. Iya. Nah, kita pindah ke Iko. Jadi narasumber pada kuliah umum. Nah, itu luar biasa. Jadi narasumber pada kuliah umum di Universitas Andalas Padang. Di tahun 2020 di Fakultas Pertanian dan Ekonomi. Nah, itu menjadi narasumber kemudian mengecek di muka mahasiswa, di muka rektor, oke kan? Iya. Nah, kira-kira apa lo boleh tidak sampai? Apa gaji boleh? Iya. Jadi waktu itu Resultan, Ambo kan dapat penghargaan loh. Penghargaan. Iya. Di rumah tuh penghargaan sekitar 70-80 kira dong. Iya. Cuman yang ngenge tuh yang besar-besar kan. Nah, jadi waktu itu Ambo dapat penghargaan dari Pak Bupati kita, yaitu penyuluh swadaya prestasi. Iya. Belajar satu dulu sih. Penyuluh swadaya pertanian lah. Pertanian ya. Iya. Jadi memang penyuluh swadaya itu tidak wajib deh. Iya. Jadi memang kemauan. Jadi memang banyak lah awak membuat kelompok-kelompok tani. Buat bina kelompok tani, beko do KWT, beko tu ajanya buat bibit macam lah. Artinya itu sumber ekonomi. Ya, kita jadikan itu perkara rumah tu jadikan sumber ekonomi dan kelompok tani. Awak ingin petani kamu monoton. Ini awak meningkatkan pola pikirnya, SDM-nya, bahwa sih peningkatan hasil dari pertanian. Nah, dan itu memang dinilai, kemudian nilai itu tentu orang akademis itu kan meliriknya. Iya. Kau ada uang Semarang ngecek namanya. Iya. Kita tadi lopo boleh, tak obeng-obeng ini misalnya dia tahu. Bisa dia tahu. Kalau muka rektor, di muka mahasiswa, itu tidak bisa sama tadi katanya. Tak bisa, kamu kalau pakai kau belas neo aja. Bisa sembarang ini. Jadi apa tidak bisa sampai? Iya. Jadi dengan Ambo aktif di pertanian. Kemudian aktif pertanian tentu banyak kok yang khusus yang dipelajari. Kalau pertanian batani kalau tidak tentu tanya nyor ya. Iya. Nah, kalau batani tani tanya nyor ya. Iya. Jadi emang harus banyak hal yang harus ketahui tentang pertanian. Kemudian di samping itu penyuluh terbaik lah kok. Nah, di samping itu dalam keadaan posisi dalam penilaian keempat tahun lo waktu itu. Iya. Kemudian dengan masalah lingkungan. Jadi Mbok kan aktif di Facebook, ya, di Instagram, WA. Kemudian adalah seseorang PD1 Fakultas Pertanian menelpon Dinas Pertanian Sejunjung ingin disambungkan kepada saudara Yurjan kecil. Iya. Dalam telepon. Dari Universitas Andalas tadi, Iya. Ditelepon seminggu satu keluar Lebaran minta di. Kau lagi keluar selebaran kali. Lah pengumuman sih lah untuk jadi narasumber. Kotek-kotek Iya brosur ya. Brosurnya. Itu ada gambarnya. Ada gambarnya itu. Kamu jadi gambar sedang menunjuk tangan apa dia ya? Itu kan gaya. Kita sama foto pandai loh sekarang. Iya. Jadi memang bertanya kepada apa kira-kira yang materi yang harus kita sampaikan. Ya mungkin ya nanti lebih banyak masuk kepada penyuluhan. Kemudian masalah teknologi pertanian. Itu jo laju rektor itu nih,
waktu itu pertama dia mengecek direktur lah tiba di kampus sih. Sebenarnya dia Pak Dekan, Pak Munzir namanya. Nyampe di kampus ya isi acara awalnya mahasiswa SKT, ambo kuliah kan dulu di hukum gua. Iya. Nah, biasanya kita kuliah kan rame-rame gua. Iya. Nah, kalau bekol makin tidak hukum wajib ya. Iya. Alhamdulillah waktu itu dan SKT menjadi banyak. Jadi memang trik ambo jadi narasumber nih di mengecek daripada namanya Ustaz. Ambo yang real saja mau sampaikan. Iya. Ambo sampaikan kepada Pak Munzir itu ke beliau dekan pertanian. Pak, ambo tidak akan bisa mengecek secara akademik Pak. Pak tuh ambo ada akademik Pak. Iya. Iya, tentu ambo sampaikan real. Artinya kepada mahasiswa kalau kini kan ada namanya jurusan penyuluhan. Nah, tentu Baasi menghadapi masyarakat masyarakat petani gitu kan. Iya. Nah, kemudian masalah-masalah ilmu pertanian lain. Kemudian trik-trik Baasi peningkatan hasil dari tani. Hulu hilirnya. Nah, iya. Boleh deh sado menanam boni. Ada sampai menjual. Sampai orang tersuuk doang ya. Nah, gitu. Jadi memang yang menjadi garis bawah oleh kawan-kawan kampus itu adalah masalah pola hulu hilir tadi. Kita kan biasanya kalau nanam lado tentu lado sampai kedua. Iya. Artinya tidak bukan ditengkulak. Nah, waktu itu sempat bertanya dari kampus dia bagaimana caranya kita ini melawan tengkulak. Kini kan beli lado kan ada tengkulak tengkulak. Iya nyoba orang lah. Jadi memang 1 kilo tuh dapat untung 70 nya ada ngumpul menyemprot dak harga. Iya. Hanya gitu aja nih. Nah, situ mau sampaikan. Tentu harus kita di pemerintah kan punya peran Pak. Kok perindak salah satunya peran itu. Iya. Tidak perdagangan mah. Iya, bukan perdagangan. Ya, kalau Cito cinta-cinta di negara maju, Thailand tuh akan terlawan ya gitu ini. Iya. Nah, di Thailand tuh kalau tidak terjual barangnya dibuat di negara. Kita orang kan terlawan. Kita tamu buat di negara. Di negara. Masyarakat yang petani tidak rugi deh. Nah, itu. Sama itu lado tadi mah. Ini lado tadi. Jadi itulah. Nah, kepada saudara sampaikan orientasi kalian mahasiswa janganlah berorientasi kalau itu ingin bekerja di perusahaan, menjadi PNS. Iya. Kerja apa gitu. Walau mandiri dari awal. Iya. Nah, walaupun itu menanam sebatang pohon. Dan alhamdulillah banyak sampai kini alhamdulillah adik-adik di UNAN banyak nelpon tentang diskusi. Kadang kita pakai video conference mau tadi. Video call ya. Itu ada cewek mah? Hah? Tidak ada cewek. Oh, enggak. Kadang-kadang datang. Uang mana? Udah. Memang di kampus kini alhamdulillah di Fakultas Pertanian itu untuk penelitian kini ada bantuan diajukan kawak dari kampus. Gitu. Artinya berbagi lah kita. Menjadi semacam apa tuh ya? Tempat konsultasi tuh ya. Bisa jadi. Ya, cuma saya sekete ada sesuai dengan tadi. Iya, kalau S2 lah jadi biasanya. Ya memang itulah kita kan punya kelebihan. Itu pengalaman ataupun mungkin yang menarik dia menjadi narasumber di kuliah umum di Fakultas Pertanian dan Ekonomi kok. Pengalaman. Iya, istilahnya apa yang berkesan lah di situ. Yang berkesan. Coba kok kan enggak iya Bang dikecen kalau untuk menjadi apa? Tidak mungkin uang sembarangan disuruh bicara di pada kuliah umum loh ya. Nah, biasanya kalau di UI petang ada Obama di kuliah umum. Iya Obama jadi kuliah umum di UI. Universitas Indonesia itu ada muncul ya. Iya. Jadi tidak mau sembarangan lagi kuliah umum gue jadi narasumber. Iya. Apa yang berkesan ketika itu? Iya, yang berkesan tentu banyak ya. Yang biasanya Ambo dulu kuliah, Ambo yang jadi pendengar kita. Iya. Kemudian Ambo kini yang mengecek. Dengan catatan kita harus kuasai. Iya. Harus kuasai audien kita kuasai. Tapi jangan sampai keluar daripada melenceng daripada materi awak. Iya. Jadi emang satu contoh Sultan Gunambo Sultan kok pimpinan yayasan lah satu contoh. Iya. Cuma pun Sultan. Pikirnya materinya pun Sultan. Kita mesti ikhwah. Iya.
Nah, itu mau baca tuh. Tapi memang itu yang mau sampaikan itu adalah yang prakteknya. Nah, bukan hasil yang lapangan ya. iya. Ini kan ada mereka kan. Kamu dihukum Pak. Kalau kita ikuti secara akademik, tidak usah buat ya kan. Cuma praktek yang mau disampaikan gitu. Jadi kalau kita diundang ke kampus, jangan ambo bahasa dan hukum. Diundang ke fakultas pertanian. Ambo bahas lo beko masalah akademiknya pertanian. Abi lawaknya. Jadi memang kita petani kita sampaikan yang ada di bawah. Berarti adalah pernah dipraktekkan di awalnya. Ya, contohnya ambo nyadi narasi. Tanah hitam ya, udah ngomong hitam, jadi ada tanah hitam semua. Iya. Tanahnya merah ya. Iya. Dan kemudian yang membuat percaya itu Sultan, mahasiswa terakhir itu mau diundang ke pesisir selatan ke kantor bupati, kemudian diundang ke Tapan, kemudian dapat undangan IPB. Iya, ke IPB ya. IPB di cancel karena corona. Iya. Kemudian itu menjadi narasumber di fakultas pertanian. Di IPB. Iya. Luar biasa. Fakultas pertanian dukung kok. Pokoknya dari telepon dari pihak kampus karena corona lagi deh. Di IPB Di IPB. Di Bogor salah kampus. Kok seorang kita dua ya. Iya. Kemudian terakhir petang dari Kementerian Lingkungan Hidup kan ada perwakilan Cipulau, kemudian diundang ke Lampung sama Medan karena kebentur corona ada ya. Iya. Nah, jadi memang itulah Sultan kita tentulah perjalanan hidup cuman tetap kita kembangkan di kampung, tidak hanya untuk hiporia gitu harus kita terapkan pertama di kampung awak loh. Ya beko dukungan ada atau tidak itu ndak urusan awak, penting awak berbuat untuk kampung awak. Artinya kita ndak awak beko isu agak diam ada itu lah. Awak melakukan itu siapa pun kamu gitu ada itu kan ada penilaian kok mah beko bukan komo. Itu deh. Awak memang ikhlas pernah seorang dokter bertanya kamu dokter di mana nggak? Di kampus Ambo, di mes ya. Uang kok mereka kerja tadi kayak apa ndak pe? Iya. Kalau dalam mereka kegiatan ya seharusnya kan minta bantu ke pemerintah, dia proposal. Mau sampaikan ke pemerintah, dah sampai dokter, tidak dokter, malah Pak. Kalau dapet Pak, jangan meminta ke negara, memberi lah Pak. Langsung begini. Iya. Itu dokter lah ya. Dokter, kamu ini Pak, selagi mampu walaupun hanya menanam satu pohon, itu yang melakukan. Iya. Ya, janganlah kalau dapet jangan meminta kepada negara Pak, harus memberi untuk negara. Harus kita follow deh. Iya. Alhamdulillah sampai kini. Sudah dapet bunyi jadi. Ada begini. Alhamdulillah sempat diundang pertama kali Tunis, Ambo. Dari sana Pak Corona. Iya. Pak tapi corona apa mah? Iya. Ini harus mengikuti protokol COVID. COVID. Jadi itu Sultan banyak sebenarnya yang penting itu untuk anak-anak muda kita. Ya sejujurnya ya mohon maaf lah. Lah banyak terpengaruh di HP. HP ku iyo. Iya. Nah, tapi memang kalau pandai kita membawanya bisa kita bermanfaat. Nah, itu. Kini kan itu banyak mon daripada banyak kan. Iya. Nah, kalau kan gini, apa yang bisa lakukan. Nah, jadi nanam nggak sebatang pohon. Iya. Kalau Ambo di kelompok tani ada lo bakso nastan. Sudah kau menanam hari ini? Yang penting tiap hari harus menanam. Nah, kan. Iya. Ya, awak memang tidak buat kecintaan awak tentang pertanian dan lingkungan kan. Memang lah menarah daging. Jadi lah, ya, listener penengah di mana saja berada tentunya pada malam hari ini kita lah tadi cerita sebenarnya kalau dicerita mana apa prestasi apa suka duka kulun sado ceritanya. Listener penengah Mama Jadi serta kemenakan di Teratak Dusun Kota Jodagari masih dalam serial Celoteh Lapung Makari di malam dan semalam nanko tapeknya di patang kami. Malam Jumat tanggal 1 Oktober 2020. Tentunya masih Jo Ambo Sultan Pemainan Sarato yo udah Iyal Yudian. Di sana tadi kita ulah baca cerita mengenai prestasi-prestasi beliau di bidang lingkungan hidup dan pertanian tentunya. Mama Jadi serta kemenakan di Teratak Dusun Kota Jonagari
Kita bercerita balik selama 107 dayal di sana. Beliau ko tadi rencananya ke pulang ke Sumpu, tapi di malam kini tak jadi. Karena pertama hujan, kedua tadi dia nalo ke Radio Sanjung untuk menceritakan pengalaman beliau. Tadi baik itu dari segi pemilihan ataupun lomba tadi apa namanya ya? Iya. Pemuda inspiratif lingkungan katanya. Dan juga tadi pernah juga menjadi narasumber pada kuliah umum di UNAN di Fakultas Pertanian dan Ekonomi di tahun kini kawan di sana. Jadi kira-kira ya untuk daerah Sejunjung kita kan tahu memang banyak daerah-daerah bekas lahan tambang yang tidak bisa dimanfaatkan. Dan sebagian yang memang lain kalau nyolai ini sebelumnya, kalau di Bali yang tanah dia. Dan kalau untuk lahan-lahan tambang yang memang perlu relokasi lah namanya, apa namanya? Reklamasi. Perbaikan tanah dari lahan-lahan tambang tadi. Dan latar buka tanah tinggal kereke aja lah ya. Atau mungkin lahan pekarangan rumah. Itu tuh dosen-dosen kita di rumah kira-kira apa yang bisa dilakukan di dosen-dosen kita baik di rumah ataupun untuk pekarangan rumah atau juga nanti lahan-lahan tambang tadi kan. Sampai di sana ya. Itu dia. Ya memang Sultan kita Sejunjung punya potensi yang sangat luar biasa, itu masalah di bidang pertanian. Karena kan kita pada umumnya masyarakat kita Sejunjung kan bertani. Iya betul. Nah, ada beberapa wacana dan Nikola pernah melakukan. Jadi sebenarnya kalau kita lenamuah manfaatan pekarangan rumah, kemudian kita manfaatkan limbah rumah tangga, itu kan menjadi Benda-benda sampah ya. Beko ada namanya mall, mikroorganik lokal, beko ketemu pupuk kandang, jadi ke kompos gitu. Iya. Nah, kita manfaatkan pekarangan rumah itu Sultan di sebuah negara. Kita contohkan nama negara ini A. Kita kan ada nanti masyarakat. Jadi satu contoh nagari, pemerintah nagarinya menggiatkan pemanfaatan pekarangan rumah. Iya. Nah, di negara itu kita kan punya pasar Sultan. Iya. Nah, biasanya pucuk ubi jadi sampai kawan. Iya. Nah, kini kita dorong masyarakat kita menanam pucuk ubi. Kita dorong masyarakat kita menanam kacang panjang. Kita dorong menanam lado. Kita manfaatkan pasar kita. Iya. Tolong, dan itu dibantukan oleh negari. Jadi perputaran kita di dalam. Tapi kalau seandainya negari A kok masuk dari negari B sayur-sayur kok, kira-kira di mana putar PT Pak? Iya, itu di negara B. Ada negari B. Iya. Nah, itu memang kami wacana itulah kami lakukan di negari Tanjung Nyaur. Nah, kita hidupkan pasar di sana. Iya. Di negari. Jadi kita bantu masyarakat kok difasilitasi oleh negari. Nanti diperbantukan juga ke dinas yang terkait pertanian. Kita pinjamnya masih banyak. Kita bajaan pekarangan rumah yang kita itu. Nah, nanti nagari juga akan menyediakan bibit. Tentu dia bisa menganggarkan Pak. Apakah itu bibit tawuang, kacang panjang, apa kan? Ambek kok diangkut lah ke rumah tangga. Yang kita bantu membajak tadi. Nah, untuk mengapresiasi, itu kata penilaian kau sekali sebulan. Siapa tanaman terbaik dia kira jamin yang cek. Iya. Itu. Jadi itu sangat luar biasa. Itu akan hidup ekonomi masyarakat kita. Kita tidak usah berpikir terlalu berhektar-hektar, cuma manfaatkan pekarangan rumah. Mungkin Sultan tahu bakpo para amboko di Sikwa. Itu menghasilkan Sultan. Beko mobil semacam agro mini lah kita. Situ ada tawuang, ada tomat, ada apa. Beko sampai belanja situ berapa tawuang sekilo ambil sulah. Mana jadi mau kualitas timbang sekilo sampai ibu. Beko ada yang beli tomat si buce. Kira-kira berapa piti masuk ke sehari? Beko dari pasar, tidak di Perang Lawe, dari Gambok, dari Rabu, kita bawa ke pasar. Nah, di negara kan ada fasilitas dibantu masyarakat kita bawa gitu. Nah, dan masyarakat membayar petigannya ke negara dengan sibu-sibu tuh, masyarakat membayar dan dia terbantu dulu di awal. Jadi perputaran kita dari situ. Jadi
dengan persentase penduduk kita kebanyakan petani di situ, ya apa salahnya kita giatkan pertanian? Mungkin ada Bulog di situ yang akan menangani masalah masalah pembiayaan. Nah itu sangat luar biasa menurut Ambo Sultan, dan itu memang target Ambo sih sebenarnya, cuman secara dukungan ada tapi tidak memenuhi, maka kami cobalah dengan sistem berkelompok. Nah dan kemudian di masyarakat kita kan ada namanya kelompok tani masyarakat. Nah setiap kelompok tani yang selama kamu dirikan di Sultan, Ambo suruh lo yang membuat koperasi simpan pinjam. Setiap kelompok tani. Setiap kelompok. Iya. Pokok kasih disebutkan simpanan wajib, simpanan pokok. Mau sampaikan kepada ketua, disarankan siapa namanya guna siapa pinjam ada kan, mana kan anak ke sekolah, mana kan menyabi, ada biji itu pakai lu. Dengan catatan mau sampaikan bunganya jangan diatir penumpang. Kenapa dari itu Sultan kita tidak boleh menghilangkan nilai sosial. Dengan situ bergerak. Apalagi dengan hal kecil ikut negari di situ. Kayak unak yang ada kini udah kita manfaatkan pasar negari, kita manfaatkan anggaran negari. Nah, kita dorong masyarakat kita untuk menanam. Tidak usah anggaran-anggaran. Berarti bersuasembada negari kita di bawah. Iya, ada apa yang perlu dari masyarakat di Nagowi itu menyebut. Iya. Perlu tanam kawung. Perlu padi, tanam padi. Jadi masyarakat di Nagowi itu tidak membeli keluar. Tidak boleh keluar. Kalau kamu perlu lah menjual keluar. Itu tujuannya. Jadi kalau kita coba ya, kalau memang untuk daerah Sijunjung atau kabupaten Sijunjung, pada umumnya mungkin 80% lebih itu masyarakatnya itu petani. Betul. Petani. Jadi kalau dicolik arah dari apa lah ini guys, kira-kira lah tepat sasaran untuk arah ke gini, arah pembangunan, pokoknya pertanian arahnya, atau kira-kira apa yang perlu dilakukan oleh pemerintah daerah, oke? Salah itu dari masyarakat, baik itu dari tingkat pemerintah nagari, kecamatan atau kabupaten sendiri. Ya, itu mana ke pertanyaan Sultan soalnya. Ya, mungkin kok dari pandangan kan lah banyak cerita-cerita istilahnya uang akademisi, begitu kan? Iya. Itu ada pandangan-pandangan di sini dan dapet. Iya. Jadi memang kalau Ambo Sultan mencari secara Ambo mencari tentang bagaimana pemerintah merespon tentang kegiatan. Kadang-kadang memang masyarakat itu kayak baru-baru kan ada perubahan, yaitu dulu kan namanya DPP itu adalah eselon 6P. Nah kini itu adalah koordinator, artinya eselon 6P ditarik kan gitu. Jadi memang kayak pertanian ini kita harus di kecamatan tuh harus eselon di situ. Karena kan ini adalah masalah serius gitu. Jadi memang kemudian masyarakat itu kelompok tani lah. Ini sangat anti dengan administrasi. Kadang-kadang yang lengah di situ, kadang tidak mampu dia ya udah salah. Jadi tidak ini sih. Tidak ini sih. Perlu syarat. Kemudian ya. Jadi memang kita tidak bisa lah mengecek tidak tepat sasaran. Yang menurut Ambo yang mungkin secara umum kita tidak menyebutkan secara individu, kita memang pertamanya itu SDM gitu memang harus ditambah lagi. Jadi untuk sebuah program kalau tidak tamat kan tak kata kajian Ustaz. Habis itu lo kira-kira. Nah kemudian alhamdulillah untuk keseriusan kita sebenarnya sudah serius kan. Cuman lebih yang khususnya tentu tidak mungkin apa. Kemudian yang tidak sinkronnya kadang-kadang masa pertanian. Kadang-kadang kan kita disiko cuaca. Nah, kok sawah kok ada hujan Pak. Nanti pemerintah harus mewajibkan 3 kali setahun sawah gitu kan. Nah itu yang itu kan tidak bisa Pak. Tentu pemerintah harus menyediakan aman dan mana ininya gitu. Pengairan betul lo ladang beko kan. Nah kemudian lah yang perlu ada program pemerintah contoh menanam lado. Atau itu program lado kok nanti kan ada anggaran dari APBD, APBN gitu kan. Jadi mana yang sifatnya seorang yang menanam aja merempet lo yang menanam kok program pemerintah mah pasti kamu lado. Nah itu sebenarnya harus disampaikan juga kepada masyarakat kita. Pak,
bulan 8 isu kita mungkin ada akan turun anggaran untuk penanganan se-Indonesia. Di bulan itu kita mulai kita agak lah bilangnya panen hilang lah itu gitu. Demi itulah jadi dan misalnya tanam lado Indonesia ada program usaha kabupaten itu ketika panen lado enggak lah ya itu. Jadi memang sebenarnya ambo di Siko hanya menilai lo dari Sultan. Kadang program itu hanya kita menyuruh menanam, tapi tidak memikirkan bagaimana hasilnya kuah. Iya. Contoh ya, kita tanam lado program pemerintah satu kelompok tani kita nanam hektar sebenarnya tuh. Iya. Tapi aku juga gak 300 hektar. Itu mau numpuk lado. Iya. Tiba itu bilang lado tuh. Mereka nelpon berapa kilo lado Pak? Kalau ambo itu nya lebar piti Iki kilo tanya piti tanya dah. Iya. Kenapa? Di sekolah pemasaranku yang menjadi. Jadi ketika uang kau panen, banyak dapat lado Pak, banyak ini. Cuman tak tanya ke mana baju ni. Itu. Itulah poningnya ini baju lado ya. Sebenarnya kalau untuk petani, kita kan sih yang sampaikan tadi, kita mayoritas petani. Kalau untuk persoalan bertani tidak usah diragukan. Ini adalah persoalan kemana yang dijual barang kuah. Kan itu jadi persoalan. Iya betul. Kalau menanam tidak usah lah dagang kalau masyarakat sunyong kuah. Apa lah. Tapi timbul menjual, siku payahnya. Dari bawah pasar apa dah biar. Iya. Di sekolah sebenarnya mungkin di pemerintah tentu ada yang menangani masalah itu. Biasanya kan ada Koperinda gitu kan. Pemerintah yang ambil andil risiko. Pak, kami telah mencukup program kuah. Kami membuat sebuah gudang satu itu Pak. Awak bekerja sama dengan perusahaan A, B, C gitu. Ya lado lah bekerja sama kita dengan Indofood. Mungkin itu terjadi kalau kita mau mengurus itu ke perusahaan tersebut gitu. Kok kami kalau seandainya komoditi ku mencapai kota yang banyak, mungkin boleh bersama-sama modalnya siap untuk menambah. Siap nerimo gitu. Kayak lado kok bisa ke Indofood, tomat bisa ke Indofood, itu contoh Iya. Jadi memang kalau mohon maaf kita ada ingin lo anggaran yang ada kok sia-sia. Iya. Kamu pernah menyarankan diskusi kami sama penyuluh sudah ya. Jadi satu contoh, Sultan punya kelompok tani Pak, Ambo punya kelompok tani lo dengan nagari yang sama. Nanti pemerintah, kini kelompok tani Sultan dulu bagi bantuan anggaran satu contoh untuk periode ini nanam lado 30 juta. Tuh isu dibantu deh, lanjutkanlah dengan hasil yang ada tuh. Iya, kembangkan ketika. Kembangkan itu. Kini bantuan ganda. Kini pemerintah harus menegaskan. PT 30 juta ada kelihatan tuh contoh Pak. Tanam lado kembangkan itu ada lagi sudah kembangkan lah kok. Iya. Tuh. Kadang-kadang masyarakat kita bantuan ya. Kan itu loh kadang-kadang ya. Iya. Jadi tidak bikin bantuan itu tentu tanggung jawab awak satu kelompok. Jadikan kok kok lebih kok saya itu kita lanjutkan. Nonton bisu ada ikut tolong dapat deh. Nang kelompok lain dapat kan betul enggak. Iya. Itu memang harus kita itu. Karena kan tidak mungkin setiap tahun dibantu, Beko tidak bisa mengembangkan atau disuruh lah dapat lah. Yang lucunya kok, Ambo dapat bantuan Pak, berhasil menanamnya, berhasil panen dia entah. Kini yang dipersoalkan, tanyalah berapa hasilnya. Jangan dulu pemerintah memberikan anggaran sekian, akhirnya lebih apa anak itu. Itu yang ditanya oleh Apa yang dapat itu? Kalau itu ditekankan oleh pemerintah, tentunya hati-hati menanam. Ukuran semprot. Iya. Buah. Kalau Ambo itu di Ambo masukkan. Iya. Bila menanam itulah hal biasa buat petani gitu. Aku dari kementuan, aku harus banyak. Iya. Didampingilah dengan penyuluh-penyuluh yang ada. Tapi itu memang ini dalam barang duit tentu ya tidak bisa, tapi harus mengikuti anjuran-anjuran yang ada kan gitu. Jadi memang pembina-pembina menurut Ambo sih banyak melakukan sosialisasi kepada masyarakat petani kita. Karena kan yang namanya petani dulu dan kini berbeda kan. Kalau dulu di tuanya tampang apa tumbuhan, akhirnya tidak omongan. Apa punya buah itulah kan ada ubek kimia ini. Ada bek pula menyangkut kepada pemanfaatan pekerjaan rumah itu program banah atau dakwah-dakwah. Kemudian pemanfaatan limbah rumah tangga. Kan ada ikan dia begini. Ada kok meli kuini lah. Itu menjadi pupuk tu kan. Tampang-tampang. Iya.
Jadi pernah lo bertanya, apa maksud dan tujuannya dia manfaatan pengen rumah? Kan menanam gitu Ustaz. Iya. Artinya untuk mengganti pohon yang telah tebang di hutan tanah. Nah, kita gantilah. Iya. Di dalam pola awak gitu. Kok lingkungan tadi Lingkungan. Oh, Iya. panjang apa ya? Banyak. Panjang kok jalannya. Artinya kita kalau kita membahas lingkungan, membahas ekonomi pasti akan berdampak pada lingkungan. Nah, pertanian gitu. Iya. Ujung-ujungnya kita harus itu masalah ekonomi. Ya kalau kita fokus ke sosial tadi tidak kan belanja itu tidak mungkin Islam. Iya. Jadi dia sampai kok itu. menanamnya memang sudah maju aku buah ya. Nah, itu ekonomi memang harus kita pikirkan. Iya. Itu Sultan. Jadi memang potensi Sejunjung sangat luar biasa. Tinggal kita. Kalau salah pertanian jadi tanya masyarakat awak lagi. Jadi tanya masyarakat Sejunjung jadi tanya masyarakat tanya leh. Tak perlu diajar nggak? Tidak perlu belajar. Iya. Nah, itu. Cuma lagi bakpo kemauan awak di situ. Artinya apalagi dengan dampak COVID kini di Sultan, mungkin banyak masyarakat kita yang nggak payah. Ya kini lakukanlah apa yang bisa lakukan. Nah kini alhamdulillah kita di Sejunjung kalau masalah pangan kita kat pandemi aja nggak tahu kita ada kawan makan. Iya. Nah, itu udah kira-kira. Jadi memang bersyukur. Tapi kita memang harus antisipasi untuk kedepannya. Manfaatkanlah apa yang ada yang bisa manfaat awak. Yang kelihatan tidak merusak lingkungan gitu. Kadang-kadang dan maladang lalu itu mengambil kok kadang-kadang. Iya. Nah, kita kan kita harus tahu loh mana kok yang hutan lindung, mana kok hutan apa kan harus tahu. Jadi mau dia cerita apa tadi ya? Dari hulu ke hilir tadi. Cerita kok menarik ya mau tadi. Dari cerita dari mulai dia menanam sampai ke pada produksi, sampai ke pengolahan, sampai kepada market ya, pemasaran gitu gini. Iya. Nah, jadi untuk di Sejunjung lah. Kira-kira kalau menurut Dayal gini kok untuk dari hulu ke hilir tadi lah apa pelaksananya kira-kira? Iya kalau Ambo mah jadi ada Sultan, kita Ambo kan lah putar-putar mulai dari Kemang Baru, pokoknya ujung-ujung lah. Mungkin ada beberapa community lah yang bisa aman untuk yang hilirnya ya. Nah, tapi kalau dari hulunya pertanyaan pasti yang bermasalah hilirnya. Ya kayak sawit oke kan, sawit tuh jadilah ya kayak nanam ya lado, kacang panjang gitu kan. Ya kalau menurut Ambo kalau memasak hilirnya kita tetap tidak bisa lepas dari pemerintahan. Ya karena kan dinas pertanian memaksa menanam itu dan kemudian ujungnya itu disambut oleh dinas Koperinda yang akan membantu masyarakat. Ya tapi kalau jadi menyambung ya. Menyambung itu makanya SKPD kok harus bertanggung jawabnya di situ dengan opsinya gitu. Kok suara nanam tuh? Mereka mengadu ke dinas pertanian. Pak, saudara kami jual. Itu poinnya dinas pertanian. Iya. Kira-kira seperti itu. Jadi kalau kita membahas hulu hilir itu memang kita tidak bisa lepas dari pemerintah. Ya mungkin untuk kebijakan lokal, ya mungkin ya seperti tadi lah kita lakukan. Kayak di Nagari kita prioritas kita potensi apa kita manfaatkan pasar-pasar Nagari ya untuk pangannya. Berarti untuk nagari lalu gini kayak yang diterapkan pola-pola ada kayak dulu kayak Seminyawu itu kami lakukan itu maka ini perjalanan dari apa tadi Pak? Sampai kini masih berjalan atau masih berjalan kayak cuma mau ada jalan komunikasi dengan kawan Ambo situ melakukan pembinaan sekitar 2 tahun gitu. Kemudian itu selama 2 tahun itu continue dari pembinaan. Iya, continue sampai Iko betul-betul paham dengan apa yang inginkan kayak nanam lado, tanam kacang, tanam macam. Kemudian di pengelolaan lahan. Jadi persoalan pertanian itu memang sebenarnya seketik lah nyata. Kita harus masuk kepada yang teknologinya lagi. Ya, ini pertanian program pemerintah ada namanya tanaman jalur gowo seperti itu kan. Jadi menyampaikan itulah yang harus bisa kepada masyarakat. Ya, ini dengan bahasa-bahasa yang nyambung dengan mereka. Iya. Jadi memang informasi teknologi memang harus kita sampaikan kepada masyarakat. Nah itu sudah. Tapi kalau masalah hilir tadi kita tidak bisa lepas dari pemerintah. Menurut Abo begitu. Ya kalau tidak kita menalihkan pula hari.
Iya iya, karena memang banyak istilahnya mau contoh kecil lado atau jagung gitu. Setelah uang ku panen niku pasar tuh dikuasai de Tengkulak. tengkulak tadi Betul. ya. Jadi nyo tekan harga kepada petani dengan untung nyonggonangnya tanpa cek menjopi kaladang aja Iya. modal ini juga ke pasar dengan harga yang tinggi. Masyarakat kecoki sudah kembali lado. Nah, itu gitu loh. Ya kalau yang buat sih alangkah baiknya pemerintah mengambil itu dengan dianggarkan kan untung bisa jadi ke Prusda. Kalau jagung kan bisa didata nanti dinas pertanian program tahun besok berapa, tahun kini berapa hektar, lo nampak berapa itu, beda di drop di Bali lah deh pemerintah gitu, itu mungkin pemerintah lah yang mencari pasar itu yang memasarkan kan Prusda kan ada risiko. Besar perdagangan kan bisa aja di Prusda dilibatkan risiko kan gitu. Jadi memang kalau mohon maaf Sultan ya kayak Prusda lah. Kalau itu yang dilakukan pemerintah mungkin bisa kerjasama dengan Prusda itu luar biasa. Itu jolek kok masyarakat awak gitu. Iya itu menguntungkan petani tadi. Menguntungkan petani. Pasti mereka. Alhamdulillah diperhatian kita masyarakat kita sudah kita nanam jagung tiba atau plat merah di jagung oleh nyeboli. Nah, ya kalau dengan kita ada kan meko perusahaan niko nggak tentu kan. Iya. Tapi kalau sejunjung dengan mayoritas masyarakat petani, nya kan lebih merasakan kedekatan dengan pemerintah. Pokoknya kacang panjang di Kemang Baru berapa 3 ton sepekan ada jopi itu plat merah ke. Senang masyarakat awak. Iya. Nah, tapi kalau di perusahaan niko, mohon maaf kayak bengkel itu tentu kan ya. Iya. Kenapa? Kita yang di sini kok mayoritasnya petani. Contoh lagi nih panen beko situ cemangko kawan. Boleh berapa ton di kompet negari? Ada nyeboli mah. Ada nyeboli. Ya, beko panen apa pemerintah? Itulah kojonya. Kan gitu. Kalau itu dilakukan pemerintah awak itu sangat luar biasa. Itu akan terasa bahwa kedekatan masyarakat dengan pemerintah awak. Nyelayani masyarakat awak. Nah, kan telepon di Sumber Kudus apa kini tahun itu kena buat kami kembali lado. Di Kecamatan Ketujuh apa kan besok mungkin Cemangko itu. Iya. Atau nampak pasarnya. Di situlah peran masing-masing yang masuk ke masyarakat. Yang pemerintah itu kan pelayan. Dia boleh melaksanakan pertanian, ada ini pertanian. Dia boleh kemajuan aja, tidak keperindak satu contoh Pak. Iya. Kalau itu pemerintah itu luar biasa. Iya, bersinergi pemerintah. Bersinergi. Kalau pokoknya dinas pertanian, dinas perdagangan. Iya. Iya. Harus itu kalau kita ingin serius membangun ekonomi di bidang pertanian. Kalau main seorang, ini kan sebenarnya perdagangan aja tidak mengontrol harga aja deh. Iya. Kecuali harga bawang sekian. Ada apa? Pengumuman. Iya. Pengumumannya itu kan kita mau nyampe ya. Emang iyalah waktu supaya masyarakat tahu. Nah, iya. Contoh ada Sultan. Kalau tidak membantu istilahnya masyarakat untuk menstabilkan harga tadi, tentu petani tadi tetap tekan ya terinya. Betul. Harga 6.000 ya kan. Iya. Jadi dengan harga 6.000 kan tidak sesuai dengan kosnya berada. Jadi contoh ada Sultan. Aku pernah diskusi juga kawan yang komunitas cabai. Nah, satu itu kita kan punya pasar Godang kita kayak Juang gitu kan. Ada Tanjung Polu. Nah, yang biasanya lado waktu itu masuk dari Lampung itu 5 ton. Satu contoh Pak. Jadi kita bukan melarang lado luar masuk ke daerah awak, tapi mengurangi dari yang 10 tadi. Harus ada kontrol. Harus ada kontrol dari kontrol. Jadi kenapa? Karena masyarakat kita kalau nanam itu loh sih kok. Iya. Itu bisa dikontrol deh. Bisa, itu kok juga dia keperindak sebenarnya. Boleh ada kadang-kadang potong-potong lain atau enggak waktu sayur. Ada. Ya alum jadi mau tadi tapi di boy dari pasar. Itulah gunanya kontrol pasar. Disampaikan ya bak cara kontrolnya itu kepandai-pandai kawan-kawan. Hanya mengontrol mengetahui baku harga bawang, baku harga lado, baku harga timun, berapa masuk barang di situ. Itu harus tahu ya. Harus tahu sebenarnya. Kontrol ya. Nah, itu contoh di Tanjung Palu. Ini kan alhamdulillah di Kecamatan Ketujuh banyak tuh. Komunitas-komunitas, ada petani muda yang nanam lado lah pola. Kalau menanam lado, nanti masuk lado luar, tentu akan jatuh harganya. Iya. Jadi memang yang biasa masuk 10 ton, tidak boleh ada Pak.
kok kini masuk 3 sebab masyarakat kami nanti kalau pasar kami ikonya. Nah, itu itu bisa dikontrol. bisa dikontrol sebenarnya. Itu apa trik lah yang mengatur untuk kontrol itu kan. Iya. Ya, karena nggak mungkin lah kita paksakan ya. Kita banyak anak bawang pak, nanam kacang panjang dia 2 aja, tentu barawak laku kok. Iya. Jadi kita harus prioritaskan barang-barang masyarakat awal dulu kan. Berarti pemerintah pun harus tahu baku produksi dari masyarakat. Harus, dia punya data. Iya. Nah, jadi itu makanya beda ya halnya kita dengan kayak kota Padang gitu. Iya. Nggak mungkin dia memarakkan pertanian kan. Iya. Nah itu mungkin lebih banyak ke perhotelan, Perdagangan, ya. apa macam kan, pariwisata. Industri. Kalau Sejunjung belum bisa itu, Sultan. Kita harus fokus kepada yang misi lampu apa lah. Iya. Ada. Nah, jadi tentu contoh kalau awal masih pakai prinsip dapet siang abdi malam. Iya. Nah, jadi itulah kita bantu. Jadi kalau di Bukit Tinggi pariwisata, tidak akan terlawan lah Pak. Iya. Padang, PPSL lah lawan gitu. Karena sumber ekonominya di situ gitu. Punya potensi daerah. Punya potensi daerahnya. Nah, kita memang karena persentase penduduk kita kok petani, itulah fokuskan. Iya. Atau kayak Bupati itu Sultan nggak ada. Tidak menerko, kamu tuh pikir ya. Jadi memang sebenarnya kita kan tahu lah ya bahwa rencana pemerintahan kita masalah yang disampaikan Sultan tadi. Harapan awal memang kalau Lampung Ketulung Besi itu hanya sebuah tontonan saja, tapi tidak ada yang serius. Yang diinginkan masyarakat itu bukan itu gitu. Yang diinginkan masyarakat itu kita inya ada gitu itu tidak semua ya gitu. Iya. Nah, ini itu. Kemudian kita tidak menyalahkan itu mungkin hanya kalau di masalah persata tentu kerja satu OPD gitu. Iya. Nah, tapi bagaimana dengan OPD lain yang menangani masalah itu? Tapi secara umum kita lihat masyarakat itu apa gitu. Kiranya petani 80% kan gitu. Iya. Nah, tentu kalau harus kita fokuskan lah masalahnya. Itu makanya tadi Mas sampaikan kalau mau mencoba ya, tapi nanti tujuan baru ya seperti kesehatan, pendidikan, pertanian, itu bagi pertanian. Tentu lah kalau kita kayak tadi sudah tani dia mereka itu belum biasa itu. Iya. Serius itu lah sejak Itu, tuh. baru naik jagoan tadi kita tuh nyala nyelambut dan naik. Iya, nyelambut dan naik lah. Tapi gua melihat Iya. pada semangat gitu. Nah, itu. Iya. Nah, apalagi kini banyak Betul. langkah segala macam, itulah. Ya, kita tidak ingin untuk berikutnya itu. Karena nggak mungkin dengan mayoritas penduduk Sejunjung petani pupuk langka kan lucu. Iya. Nah, lucu jadinya Salah gitu. satu petani pupuk langka. Iya, lucu jadinya gitu. Jadi kamu ngapa petani gitu? Kamu ngapa petani? Tapi kalau di Padang pupuk langka, kamu petani banyak kan? Yang lucunya dengan Petani bengkuang. iya gua. Tidak ada perlu pupuk pada. Iya. Jadi itu sih kan banyak yang kita lakukan sebenarnya kalau kita mau. Ya apalagi ini dengan dampak COVID itu sangat luar biasa ekonomi Wak. Mohon maaf kadang-kadang di kampung lama nanti piti corona aja deh. Karena mau bayar kayak lalu piti corona ke di bola. Iya. Itu kan hanya sementara. Kita inginkan yang panjang lah gitu. Itu tuh manfaatkan sampai ke rumah. Ambo situ yang pakai di situ. Beko ada kotoran-kotoran hewan nang tuh ya. Ada na sekolah. Apa kerjanya? Aku kau isi lah. Beko jatuh. Atau dorong gerobak. Apa boleh gini? Nah gitu ya kok dulu kita nanti main lagu mah ada ambo punya kompos tuh mbak tuh itulah giling rumah nah betul di dalam harus disediakan kompos artinya yang untuk keperluan sehari-hari itu tidak membawa dia sebenarnya sekarang kok lado tanam lah bawang tanam semua nih nah cuman lagi mbak kuat itu kita banyak berkomunikasi dengan kawan yang nggak pernah melakukan kalau tentu syarat hanya kawan tanya ke kawan iya udah lado bawang pokoknya keperluan hari-hari nama iya kan nabi gak 10 kilo sahi gitu nah batangnya kan jauh nih setan nggak canggih dunia ini iya tangan dia tangan dia boin bau ini iya kemarin tidak darah bau iya jadi memang manfaat artinya tadi manfaatkanlah teknologi ya jangan sampai kita ketinggalan kalau kita ketinggalan teknologi apalagi di bidang pertanian karena tanah dulu ya tanah kini kan tidak sama nampaknya sekarang memang harus ada analisa setelah kau dengan kau dia mau tidak
Nah, kan ada lisan gitu. Itu sih tak. Jadi kok ada waktu tujuh nampaknya lah di tengah malam. Iya betul. Jadi kalau kita lanjutin mana ada ikan habis-habis nampak ada sebuah kok lowe misalnya. Kecil orang banyak. Jadi kira-kira gini kok untuk penutup deh ya ini harapan ataupun saran lah untuk masyarakat kita terhadap bidang pertanian dan lingkungan kok. Termasuk juga pemerintah mungkin pemerintah daerah. Ya yang pertama itu Sultan, bukan saran, kalau mungkin lo mungkin saran Sultan. Iya. Jadi yang pernah kita lakukan, apa yang kita bahas pasti ujung-ujungnya ekonomi. Ya mulailah dari hal kecil, pertama kita memanfaatkan pekarangan sekitar, kayak rumah, mungkin dan lain-lain. Dan kemudian budayakan budaya menanam. Ya siapa nanam, jangan akan ambil kan betul. Dan kemudian kadang-kadang membuat terakhir berdiskusi dengan kawan senior dan pensiun. Pensiun tentu lo mau 60 KT. Kamu mau tanya apa yang akan ditanam Pak di ladang? Apa akan menanam manggi? Umurnya lah 60. Manggi kok 10 tahun manggi. Iya. Nah, karena nyaman aja kan nyola nampak hasilnya. Tapi kalau kok manggi untuk cocok makan itu wajar. Tapi kalau untuk nyola tak kata aja tadi. Jadi istilahnya nan tua tanam nan muda. Iya. Nan muda tanam nan tua. Iya. Itu. Ya, kemudian jangan sampai lengah karena yang kamu bikin piti belanja ada kawan awak. Ya mbak kuat itu asal airnya kawan tuh bagi saran misalnya yang melakukan tetap itu. Dan kemudian terakhir kita ciptakan adalah seorang hakim yang akan menentukan iyo idah. Iya, itu pilihan awak Itu ya Pak, banyak orang memberikan saran ke awak yang akan menentukan awaknya hakimnya. Iya. Itu. Jadi memang dengan kondisi mereka ini ya lakukanlah yang terbaik. Dan kemudian lakukanlah, berpikirlah untuk beberapa tahun kemudian. Gitu. Kalau berpikir itu hanya senang jangkau segitu lagi, itu nanti masa depan Pak. Karena dari Togok kini ke Loma supaya dari Loma Togok ke Loma balik. Pikirlah untuk isu. Iya. Jadi kok masuk tadi itu tak tolong doang menanam tadi. Alam ambil di sini. Alam ambil di sini dan tetap lingkungan. Karena kan kalau lah banyak impor atau bang ada tahun 7 mana 60 aja gitu lah deh. Mana topi atau tengah. Tentu tak boleh. Kemudian saran awak beberapa kaum petani kurangi lah pakai bahan kimia. Ya, karena kan nanti kalau disemprot sodo itu nambil lalang ada tontu deh pagi-pagi misalnya deh. Iya. Macam aku belalang karena ya lihat sini mati. Iya. Ada punah ya. Ya kita kembalikan lah balik kepada yang sifatnya biologi. Mungkin itu sudah. Iya. Terima kasih banyak. Sama-sama Setan. Berbagi informasi, berbagi ilmu di situ. Mudah-mudahan itu bisa bermanfaat, dan tujuan kita memang tanya berbagi pengalaman berbagi pengalaman. Untuk saudara-saudara kita di rumah, terima kasih banyak dan lah mendengarkan di gelombang 92,8 Sanjung FM tentunya. Mudah-mudahan itu bermanfaat dan bisa istilahnya dicukup dulu rumah istilahnya apa yang disampaikan dari tadi bisa dipraktikkan dulu menanam di lingkungan awak istilahnya apa yang bisa awak tanam sehingga apa keperluan awak sehari-hari ada membeli deh. Mungkin kalau kita perlu lado mungkin tak perlu 1 kilo sehari deh, mungkin enggak 2 pot atau 3 pot atau 5 pot lah lado itu lah terpenuhi kebutuhan awak untuk lado sehari-hari. Jadi sehingga untuk keperluan membeli lado jadi lah tertolong deh. Jadi keperluan bawang tanam bawang dan mungkin semacam cerita tadi yang disampaikan Dayal tadi ada cerita hulu ke hilirnya. Mungkin anda perlu sinkronisasi antara pemerintah daerah jo masyarakat awak sehingga perlulah uang-uang yang akan menyambungkan antara pemerintah dengan petani tadi. Antaranya ada penyuluh, ada orang yang memang bertugas langsung untuk menjembatani antara pemerintah daerah atau lini sektor yang membidangi pertanian dengan perdagangan tadi sehingga apa yang dilakukan di masyarakat itu sinkronnya dengan program-program pemerintah kabupaten
Jadi tidak sia-sia apa yang dilakukan oleh masyarakat di sana. Di sana Penangah Mama Jodi serta kemenakan di Teratak Dusun Kota Jonagari. Kalau ada kata dan salah kami mohon maaf. Tentunya kalau tersinggung dek kena ini kalau tuan dek turun tentunya bukan ni hati nak menyinggung di sana, mungkin ya dek kurang paham atau kurang ilmu dari kami ya. Tentunya kami mohon maaf dan sebanyak-banyaknya. Dan akhir kata kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.